Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Prapto Muntoko, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kampus TIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putra Bangsa Tegal. Baik, kita laksanakan perkuliahan pertemuan kedua untuk prodi Manajemen Bisnis Syariah atau MBS dan Akuntansi Syariah atau AKSA. Saya ucapkan selamat, kalian mudah-mudahan tetap semangat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu dalam pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenal cara menyusun karangan, bentuk-bentuk karangan, proses penulisan, hubungan antar pembaca dan penulis atau yang pengarangnya, gitu ya. Yang pertama, mengenal cara menyusun karangan. Yang kita bahas adalah bentuk-bentuk karangan. Seperti apa sih bentuk-bentuk karangan itu? Yang pertama adalah karangan narasi, yaitu salah satu jenis karangan atau karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik. Ciri-ciri yang berikutnya adalah cerita-cerita tersebut disajikan dengan urut kronologis yang jelas. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dalam sebuah karangan, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Nah, ini adalah contoh narasi. Pada hari Kamis kemarin, aku bersama keluarga pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencana awalnya pemberangkatan dari kota Semarang naik bus berhenti di terminal, dilanjutkan naik angkot menuju rumah saudara yang lokasinya di pinggir kota Surabaya. Namun rencana ini akhirnya ditunda karena sopir angkot mogok beroperasi. Akhirnya kami harus menggunakan alat transportasi lainnya. Itu jelas ya, ini beroperasi. Kemudian yang kedua adalah karangan deskripsi, yaitu suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat secara langsung atau mengalami sendiri topik yang ditulis. Ciri-cirinya adalah menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Observasi panca indera, metodologinya menggunakan objektif, subjektif, dan kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Ini contoh. Ini deskripsi ikan menggunakan warna-warna timbulnya sebagai alat komunikasi dan sebagainya. Itu ya. Yang ketiga adalah karangan eksposisi, yaitu jenis karangan yang berisi tentang penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ciri-ciri eksposisi adalah menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. Informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi, tidak berusaha mempengaruhi pembaca, menjelaskan sebuah proses dan analisis suatu topik. Contoh adalah untuk karangan eksposisi adalah uang kartal dan uang giral, gitu ya, itu mengekspos detail-detailnya, gitu ya. Jadi ini contoh uang alat tukar, jual beli dan sebagainya. Sampai sekarang ada uang kartal. Uang kartal adalah uang yang kita untuk transaksi dan sebagainya, uang pecahan, uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral adalah contohnya adalah cek, kartu kredit, buku tabungan, saham dan sebagainya. Itu ya, ekspos detail-detailnya. Kemudian yang keempat adalah karangan argumentasi, yaitu jenis karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Ciri-ciri argumentasi, terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh maupun grafik.
bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan menggunakan argumennya, penalaran sebagai landasan pikirannya, gitu ya. Nah, contoh-contoh argumen adalah tentang internet merupakan suatu teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah seluruh kehidupan manusia dan bla 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 sebagainya. Ini bentuk-bentuk karangan argumentasi, ya. Dan yang terakhir adalah karangan persuasi, yaitu salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan karangan argumentasi yang sebelumnya, gitu ya. Karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca yang disampaikan oleh penulis untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Contohnya atau ciri-cirinya adalah karangan bersifat mengajak para pembaca, memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain sebagainya untuk meyakinkan pembaca. Karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak miskomunikasi, gitu ya, atau tidak mempercayainya. Karangan ini berusaha mendapatkan kesempatan atau kepercayaan penulis. Ini contohnya persuasi. Saudaraku tercinta, marilah kita menjaga semangat persatuan dan sama bangsa, antar sama bangsa, ya. Sebagai generasi muda, kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Ini karangan persuasi, ini ajakan-ajakan, gitu ya. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku, agama, atau ras, golongan, karena sungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia, gitu ya. Proses menulis, langkah-langkah menulis karangan, menentukan tema, topik karangan, menentukan rencana judul, menyusun karangan, mengembangkan, kemudian memberi judul karangan. Topik misalkan salah memakai seragam, judulnya malu karena beda warna. Kerangka karangannya paragraf 1, aku bangun terlalu siang. Paragraf yang kedua, aku lupa bahwa seragam pramuka hari Sabtu diganti seragam merah putih. Paragraf yang ketiga, aku malu karena memakai seragam yang berbeda. Ini contoh membuat karangan, ya. Ini judulnya malu karena berbeda warna. Ya, ada 3 paragraf atau 3 alinea yang tadi sudah direng-reng sebagai kerangka karangan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hakikat membaca dan menulis atau mengarang. Pengertian membaca, interpretasi lambang-lambang. Tujuan membaca adalah kepuasan menyampaikan rencana tertentu, menggunakan strategi tertentu, mempengaruhi pengetahuan, memperbaharui, itu ya, mengupgrade pengetahuan kita, mendapatkan informasi secara lisan untuk tulis, menginformasi atau menampik prediksi dan sebagainya. Nah, manfaat membaca menaikkan kadar intelektual, mendapatkan berbagai pengetahuan hidup, mempunyai cara pandang, memperkaya kosakata dan sebagainya. Nah, hakikat menulis adalah melahirkan rasa dan pikiran-pikiran kita. Tujuan menulis apa? Mengubah kepercayaan pembaca, menambah suatu penambahan kepada pemahaman kepada orang lain atau pembaca, membuat senang dan menghibur pembaca, memberitahu pembaca yang tujuannya untuk agar pembaca itu paham betul apa yang kita tulis. Manfaat menulis meningkatkan kecerdasan, mengembangkan inspirasi, kreativitas, penumbuhan keberanian. Jadi pada intinya adalah orang yang tulisannya bagus, banyak menulis, pasti berawal dari pembaca yang bagus. Orang yang bisa membaca banyak literasi, maka ketika di saat untuk suruh menulis pasti tulisannya bagus dan rapi, ya. Nah, ini tugas pertemuan yang kedua dari sebuah karangan, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi atau persuasi. Seperti biasa, tugasnya ada di slide yang terakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.